Halo Sobat Monitoring. Nah, kesempatan kali ini sangat bagus. Kenapa? Sudah banyak nih permintaan untuk banyak ngebahas tentang monitoring. That's why Telematika Asset Monitoring kita mencoba membuat first time podcast yang bernama Tim Pod. Thank you semua. So, kali ini kita bakal ngebahas tentang monitoring awareness yang kita kemas dalam bentuk yang sedikit lebih menarik, yang banyak bisa dipahami oleh banyak orang, dan harapannya bisa menambah insight teman-teman semua dan bisa menambah pengetahuan tentang monitoring itu sendiri. Oke, let's check it out. Kita nggak perlu lama-lama lagi, kita panggilkan narasumber pertama kita, salah seorang engineer, monitoring engineer di Telematika Asset Monitoring, or TEAM, yang bernama Mas Dimas. Tepuk tangan dong untuk Mas Dimas. Halo Mas Dimas. Halo Mbak Ruth. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Nih, mohon maaf lahir batin ya Mas ya. Semoga Lebaran kemarin bukan hanya memperlebar badan, tapi memperlebar juga ibadahnya jadi lebih mantap. Amin. Ya, makasih Mbak. Mohon maaf lahir batin ya Mbak ya. Siap, mantap. Oke, aku mau ngobrol lebih panjang tentang monitoring ya, boleh ya? Boleh Mbak. Oke, gimana nih Lebarannya? Apakah ada di teror tentang permonitoringan, pekerjaan, calling sana sini, atau ada mayem nih? Jujur ada sih Mbak, tetap ada meskipun ya? Liburan atau masih dalam suasana mudik tetap ada klien yang tetap ingin di follow up terus soal data monitoringnya, terutama soal dashboardnya begitu. Oh, oke. Nah, tadi ngebahas dashboard nih ya. Kenapa nih Mas sampai rela nih waktu liburnya diganggu sama permonitoringan gitu? Apalagi kan ini kan lumayan ya libur panjang ya. Betul harusnya. Kenapa? Ya. Iya harusnya ya. Kenapa nih? Kenapa? Why? Itu sebetulnya berangkat dari dashboard itu adalah hal yang penting sih Mbak. Jadi dashboard itu berfungsi sebagai, kalau kita bisa analogikan mata ya. Atau visualisasi dari setiap sensor yang terpasang. Nah, jadi saya pun punya fokus atau punya tanggung jawab lebih untuk ikut memonitor data tersebut. Wah, mantap sih. Nah, karena dashboard monitoring tadi yang disinggung Mbak, itu adalah visualisasi dari setiap sensor yang ada. Nah, bukan tidak mungkin ketika dalam kondisi tertentu, misal sebagai contoh hujannya lebat atau ada pergerakan tanah, nah datanya itu bisa tiba-tiba berubah secara drastis. Nah, biasanya hal tersebutlah yang menjadi concern bagi klien atau user. Nah, sehingga kami pun sebagai tim engineer perlu memonitor juga untuk data tersebut. Jadi ketika ada perubahan data yang signifikan, kami juga tercopy gitu. Sehingga user pun biasanya langsung mengontak. Dan biasanya itu bisa dibilang tidak terlalu berpatokan dengan waktu sih Mbak. Kapanpun data tersebut terjadi perubahan, nah itulah yang biasanya langsung dikontak. Iya, betul. Berarti inilah definisi 24/7 ya? Bisa dibilang begitu. Luar biasa dedikasinya deh Mas Dimas. Berarti ini kan Mas Dimas sering banget nih di lapangan. Apa sih Mas tantangan atau ya mungkin hal yang unik ya yang biasa Mas temukan ketika instalasi atau mungkin yang Mas temukan ketika melakukan monitoring juga gitu, let's say monitoring services juga di lapangan tuh bagaimana Mas? Jadi kalau dari pengalaman saya Mbak ya, umumnya ketika instalasi itu lebih banyak kendala sih Mbak. Dalam arti kendalanya ini bisa disebabkan oleh dua faktor biasanya kalau dari pengalaman saya. Yang pertama adalah cuaca itu sendiri atau alam ya, kondisi alam. Dan yang kedua adalah
medan atau lokasi dari instalasi tersebut. Nah, yang pertama cuaca dulu Mbak ya. Jadi cuaca itu sangat berpengaruh dalam kegiatan instalasi. Misal kami sudah rencanakan untuk instalasi di hari itu, dengan harapannya cuaca cerah, atau dari prediksi pun cerah. Nah, tapi apapun bisa terjadi di lapangan, salah satunya adalah cuaca. Pernah kami udah ngeplan untuk instalasi full sehari, tapi di tengah hari itu hujan. Jadi mau nggak mau kita yang menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah soal medan atau lokasi. Umumnya instalasi itu nggak selalu dalam area aman, dalam arti area yang datar atau area yang jauh dari gangguan. Kadangkala instalasi itu dilakukan di lereng, yang mana itu miring kan Mbak? Iya, terjal lagi dan juga terjal. Lalu yang kedua, bisa juga instalasi dilakukan di dekat dengan saluran air atau sungai begitu. Tergantung jenis sensornya sih Mbak. Nah, dua hal itulah yang perlu kita sebagai engineer itu lebih persiapkan, supaya ketika melakukan instalasi, kita harus tahu lokasinya itu bagaimana, sehingga bisa membuat SOP atau rencana kerja yang lebih proper. Kurang lebih itu sih Mbak, gambarannya. Kalau kebetulan Mas Dimas juga anak geologi ya, which is kalau ada berhubungan dengan tantangan medan itu kayak udah lebih aware ya. Oke, betul Mbak. Betul banget ya. Sudah lebih relate lah ya. Relate ya, dari zaman kuliah dulu ya. Ya Pasti. Dengan medan-medan yang ekstrim sekalipun, betul, udah terbiasa ya berarti ya. Cukup terbiasa sih Mbak. Bukan cukup sih, udah terbiasa lah. Oke. Terus tadi kan Mas Dimas sempat bilang kalau kadang klien ini ngontak karena tiba-tiba ada data spike ya, atau ada perubahan bisa dibilang hasilnya kok kayak tiba-tiba munculnya lebih dari yang kita ekspektasi atau prediksikan gitu. Nah itu maksudnya lebih biasanya karena emang gangguan teknisnya si alat atau mungkin ada faktor lain gitu mungkin Mas yang bisa mempengaruhi data spike ini? Oke, kalau bicara data spike itu dari pengalaman saya juga Mbak ya, itu bisa karena dua hal. Yang pertama memang karena spek alat, atau kita sebutnya teknis lah ya, teknis alatnya. Yang mana secara teknis alat itu memang bermasalah, dalam tanda kutip bermasalah. Jadi ketika kita lakukan pembacaan data di awal, hasilnya itu nggak sesuai dengan nilai normalnya. Itu karena teknis dari alat. Tapi ada faktor kedua, yaitu kalibrasi data. Nah, jadi idealnya untuk beberapa sensor, itu kami perlu lakukan kalibrasi data. Apa itu kalibrasi data? Kalibrasi data adalah melakukan pengambilan data di awal, atau initial reading kami sebutnya, lalu mengkalkulasikan atau mengolah angka tersebut dengan calibrated vectors, atau gampangnya itu adalah angka yang diberikan dari manufaktur, supaya kita bisa mendapatkan data atau hasil yang lebih akurat. Nah, biasanya angka ini itu dikombinasikan dengan parameter-parameter lain. Mungkin sebagai contoh Mbak ya, ada namanya salah satu sensor, itu sensor oksigen. Yang tujuannya ada Mbak. Ada ya? Jadi tujuannya untuk mengukur kadar oksigen dalam suatu tanah. Nah, jadi salah satu parameter yang diperlukan itu adalah tekanan udara. Udah relate berarti ya? Iya. Maksudnya antara padahal tuh maksudnya sensornya tuh kan di tanah ya tadi Mas bilang ya. Tapi dengan tekanan udara di lokasi tersebut, di mana sensor tersebut dipasang. Tekanan udara permukaan sih Mbak, di bagian permukaan. Nah, jadi itu adalah salah satu parameter yang diperlukan. Nah, tiap lokasi itu kan punya tekanan udara berbeda ya Mbak ya. Nah, itulah pentingnya kalibrasi data atau perhitungan data lebih lanjut, karena ketika kita menganggap nilai tekanan udaranya sama, yang sebetulnya berbeda kita anggap sama, maka datanya kan akan tidak akurat. Nah, biasanya itulah yang menyebabkan ada data spike. Anomalinya ya. Anomalinya di situ. Padahal kalau kita lihat di lapangan,
kondisinya itu aman, kondisinya itu baik-baik saja gitu. Itulah sangat-sangat ngefek ya berarti ya. Saya tadi nggak menyangka sih sebenarnya itu adalah sensor yang ditanam, which is kita mikirnya itu buat di tanah, tapi tiba-tiba faktor yang di luar dari tanah tersebut, tekanan bahkan betul. Itu ngefek sekali terhadap performansi alat ya. Betul. Wah itu nggak semua sih orang tahu, dan bahkan klien tuh juga perlu bahasanya bahkan yang mengerti data sekalipun juga tidak aware ya, memang harusnya mengerti sekali tentang alat tersebut ya berarti ya. Iya, jadi memang harus, kalau kami memang di telematik asset monitoring itu, kami biasanya memang baca manualnya dulu Mbak. Jadi sebelum instalasi, kami baca manualnya, step by step instalasinya. Salah satunya kami bisa dapat informasi soal initial reading itu karena kami aware dengan sensornya, dengan prosedurnya begitu. Karena kan terbayang sih Mbak kalau misal sudah diinstal tapi nggak tahu prosedurnya gitu ya. Nah itulah yang malah jadi noise datanya, malah jadi nggak akurat gitu. Betul, again ya, garbage in, garbage out. Betul, ya. Jadi kita harus masukkan yang data-data yang emang sesuai dan seharusnya ya. Secara prosedur juga kita ikuti. Menarik sih Mas, itu sangat-sangat menarik itu memang yang tidak orang lain pikirkan. Oke, kadang gini juga nih Mas, kita kan lihat sekarang udah banyak brand lah ya. Kita nggak perlu sebutkan satu persatu, tapi sudah pasti banyak brand sensor monitoring dari berbagai macam manufaktur di dunia yang sudah gembar-gembar memberikan plus minusnya dari alat-alat tersebut. Nah, gimana nih Mas ketika kita punya alat A, terus kemudian juga punya alat B, punya alat C, itu gimana nih telematik asset monitoring secara positioningnya sendiri itu? Apakah mungkin bisa nyatuin atau bagaimana? Oke. Kalau kami itu menawarkan sistem memang komprehensif analisis ya Mbak ya, untuk semua sensor. Nah jadi balik lagi, pertama adalah kebutuhan dari klien atau user, lalu disesuaikan dengan budget. Kami punya beberapa opsi untuk sensor dengan harga yang lebih terjangkau atau ingin yang lebih advance, itu kami punya opsinya. Tapi tetap dengan skema yang sama. Jadi skema yang kami tawarkan itu adalah skema yang bisa diintegrasikan atau ditampilkan dalam satu dashboard monitoring itu secara komprehensif. Makanya kami menyebutnya komprehensif analisis, karena bisa dianalisis secara komprehensif melalui dashboard monitoring tadi yang kita singgung Mbak, yang barusan kita singgung di awal. Jadi bukan masalah sensornya dia dari brand apa, dari brand yang berbeda, tapi skema yang memang kami tawarkan itu tetap bisa mengakomodir hampir semua sensor. Diakomodir atau ditampilkan dalam satu visualisasi yang sama. Begitu. Iya sih, soalnya menjadi sebuah tantangan ya Mas ya. Ibaratnya saat ini banyak sekali nih brand-brand sensor monitoring atau instrumentasi monitoring itu bertebaran di mana-mana, dan bagaimana si telematika ini yang mungkin ini apa ya sebenarnya, jualan alat atau sistem atau services atau apa gitu. Ternyata sudah terjawab ya Mas ya. Betul, memang paket komplit sih Mbak. Memang whole complete solution memangnya untuk monitoring. Berarti bisa, maksud saya si telematik asset monitoring ini memang bisa sekaligus untuk mendesain solution ya. Itu di lapangan sering seperti itu juga nggak sih Mas? Oh sangat bisa Mbak. Jadi malah kami lebih seringnya itu ketika tahap instalasi atau di lapangan, itu malah lebih banyak berdiskusi pada akhirnya dengan user atau klien. Karena tadi yang saya singgung soal medan ya Mbak ya, ternyata di lokasi itu medannya berbeda dengan yang diplankan secara spesifik gitu, ada perbedaan. Nah, disitulah kami bisa tawarkan solusi yang lebih relevan dengan kondisi tersebut, dengan permasalahan yang ada gitu. Jadi memang utamanya yang kami jual adalah solusinya, dan itu adalah satu paket komplit gitu Mbak. Mulai dari sensornya, lalu integrasinya, lalu visualisasi datanya dan sebagainya, itu sudah paket komplit dalam hal yang kami tawarkan itu. Menyeluruh berarti. Menyeluruh betul. Mantap sih. Tadi juga Mas kan sempat singgung ya kalau sering juga nih medan-medan yang ekstrim nih.
Nah, ada sih nggak sih momen di mana Mas itu mungkin melakukan instalasi monitoring atau melakukan monitoring apapun lah ya, dan seperti ada kayak, aduh untung dimonitor gitu, untung dimonitor nih area ini. Nah itu boleh nggak ceritain sedikit unik story-nya gitu? Itu ada banget sih Mbak, malah kami pun sebagai penyedia ya, maksudnya yang menawarkan solusi juga ikut merasa bersyukur bahwa di lokasi tersebut ada instrumen monitoringnya. Karena sebagai contoh kami pernah pasang alat pendeteksi gerakan tanah. Yang kami sebutnya extensometer atau inclinometer. Nah, itu memang dari plan, itu memang dipasang di area yang riskan menurut user karena berpotensi untuk longsor atau berpotensi bergerak. Nah, pada akhirnya tetap kami pasang di sana, memang karena area tersebut adalah area yang penting untuk dimonitor. Dan memang lambat laun datanya itu menunjukkan tren yang signifikan, yang menunjukkan bahwa memang ada pergerakan di sana, pergerakan lereng. Nah, jadi kami pun merasa bersyukur begitu karena dengan adanya instrumen monitoring itu, kami bisa memantau secara presisi. Memang kalau dilihat secara kasat mata atau menggunakan mata telanjang begitu Mbak ya, memang tidak ada perbedaan. Tapi ketika menggunakan instrumen monitoring yang mana datanya itu presisi dalam satuan milimeter, nah itu baru bisa terlihat polanya. Per hari itu ada pergerakan berapa mili begitu Mbak. Nah jadi itulah salah satu pentingnya menggunakan instrumen monitoring untuk memantau hasil-hasil yang kalau dari kasat mata itu nggak kelihatan gitu Mbak. Jadi memang lebih secara realnya sebenarnya adalah ya itu tadi ya Mas sampaikan di awal ya, memang sebagai pengganti mata kita ketika kita memang tidak bisa datang ke lokasi secara langsung gitu ya Mas ya. Betul. Dan berarti memang yang dipantau meskipun objeknya apapun itu ya, misalnya objeknya tanah ataupun udara ataupun air, berarti memang ada yang dilindungin ya, dan jatuhnya apakah itu lebih mengedepankan nantinya cost efektif, cost efficiency juga, atau seperti apa tuh Mas ketika nggak dimonitorkan itu pasti menjadi salah satu tujuan ya kenapa kita melakukan monitoring ya, untuk ya harapannya kan bisa melindungi gitu, melindungi aset. Itu sangat setuju sih Mbak. Jadi monitoring itu adalah, kalau bisa saya analogikan itu asuransi. Nah jadi artinya adalah kita itu bisa mencegah atau meminimalisir bencana atau risiko yang terjadi berkaitan dengan cost efektif, berkaitan dengan fasilitas atau manusia atau human activities di situ. Nah kita bisa melakukan mitigasi atau pencegahan di awal. Ada istilahnya mungkin early warning system ya Mbak ya, atau sistem pencegahan dini. Nah, dari mana kita bisa dapat parameter-parameter itu? Itu dari instrumen monitoring yang memang sudah terpasang Mbak. Jadi ketika sudah ada instrumen monitoring yang terpasang, lalu ada potensi resiko yang bisa berakibat sebetulnya lebih merugikan ya. Jikalau di situ ada bangunan atau ada aktivitas manusia, itu sangat merugikan apabila terjadi bencana di situ seperti longsor di daerah tersebut karena tidak adanya monitoring sistem ya. Jadi kita nggak bisa lihat tren pergerakannya, apakah tanah tersebut bergerak dalam hitungan minggu, bulan atau tahun begitu. Malah sangat-sangat cost efektif, maka saya bisa analogikan sebagai asuransi itu sih Mbak. Asuransinya ya. Jadi ya ibaratnya ketika ada aktivitas apapun lah di situ, kita juga bisa mengurangi resiko fatality ya. Betul. Istilahnya. Kalau ada yang mungkin bisa jadi beresiko tinggi, ada yang meninggal ataupun ibaratnya bisa dikurangi lah ya resiko tersebut ya. Berarti memang sangat-sangat penting sekali ya monitoring ya. Kalau saya tadi mendengar jawaban dari Mas Dimas, sepertinya tidak hanya sebagai asuransi sih sepertinya ini mah monitoring itu bahkan
bisa dibilang sebagai mandatory ya, karena kalau asuransi kan Betul. mungkin sebagai ya udah aku ya ibaratnya aku mau melakukan atau membeli sesuatu aku pakai asuransi. Tapi kalau tidak diambil tidak masalah. Jadi kan Oke. mungkin seperti sebuah pilihan ya. Tapi Iya. ternyata tadi kalau Mas Dimas sampaikan itu ada tujuannya untuk mengurangi fatality atau mengurangi kerugian secara material maupun dari sisi human, itu kayaknya sudah bukan lagi sebuah opsi ya Mas ya. Justru harusnya itu sebagai hal yang penting di segala jenis operasional Betul, sepertinya Mbak. ya. Sangat menarik sih, jadinya monitoring ini menjadi hal yang penting sekali ya jatuhnya. Oke, nah kira-kira nih ini sebagai closing question ya Mas ya. Oke, Jadi Mbak. mungkin biar teman-teman di sini semua tahu ya pentingnya sekali monitoring ini di segala operasional. Ada nggak sih Mas Dimas kan sudah memiliki banyak pengalaman berkaitan dengan alam ya, bagaimana alam ini punya caranya sendiri untuk menstabilkan bahasannya ke titik equilibriumnya. Jadi itulah dinamika yang kita rasakan saat ini seperti longsor, gempa bumi dan apapun itu. Apa nih tipsnya dari Mas Dimas sebagai sebagai seorang engineer yang sudah berkecimpung di monitoring sendiri? Oke, tips pertama dari saya Mbak ya, mungkin saya ingin mulai dari cara pandang bahwa bencana atau siklus alam itu tidak bisa diubah, tidak bisa direkayasa. Contoh gempa bumi, hujan, dan lain sebagainya. Itu adalah proses natural dari bumi ini untuk menjaga tadi yang baru sampaikan equilibriumnya. Tapi hal yang bisa kita sebagai manusia lakukan adalah meminimalisir atau melakukan mitigasi. Jadi kita dengan adanya bencana kita bisa lakukan pencegahan dan minimalisir dari kerugian yang bisa disebabkan oleh bencana tersebut. Meskipun memang kita tidak bisa bilang bahwa kita rekayasa gempa buminya atau rekayasa hujannya gitu. Nah, dengan adanya sistem mitigasi, sistem minimalisir tersebut, tentu kita bisa lebih mengutamakan aspek safety terhadap manusia, terhadap infrastruktur, dan terhadap area kerja. Nah, cara yang paling simpel ya Mbak, saya bilang paling simpel ya, dengan monitoring. Karena yang tadi saya sampaikan sebelumnya, monitoring itu adalah visual atau membantu kita untuk memvisualisasikan lokasi-lokasi mana sih sebetulnya yang kalau kita lihat dari tinjauan geologi, dari tinjauan geofisika mungkin, lokasi tersebut itu punya potensi bahaya, entah longsor, entah landslide atau dan sebagainya. Nah, area tersebutlah yang kita fokuskan untuk dimonitoring menggunakan instrumen-instrumen yang relevan. Nah, dari ikhtiar kita atau upaya kita menggunakan instrumen monitoring itu, kita akan memiliki data. Betul nggak sih tinjauan kita di awal, area tersebut memang riskan atau berpotensi longsor atau punya potensi untuk failure atau tidak dengan adanya instrumentasi monitoring tersebut. Jadi bukan hanya tinjauan dan asumsi, tapi kita bisa berpatokan dengan data. Data real time secara aktual di lapangan. Nah, data ini adalah didapatkan dari sensor-sensor yang terpasang itu. Menarik. Jadi itulah saran dari saya sih Mbak. Apalagi kalau sudah terjadi bencana itu kan kerugiannya sangat besar ya Mbak ya. Kerugian cost, kerugian waktu, kerugian tenaga, bahkan kerugian korban jiwa dan korban humannya ya. Harta juga, harta bendanya kan Mbak, infrastruktur dan segala macam. Malah lebih merugikan sih Mbak. Pada akhirnya gitu. Makanya dengan adanya
solusi monitoring ini yang kami Telematic Asset Monitoring provide itu bisa tahu tren data yang ada di suatu lokasi begitu. Apakah dengan data ini itu cenderung akan punya potensi bencana atau tidak? Nah, itu bisa kita justifikasi atau validasi dari angka-angka yang keluar. Gitu, Mbak. Jadi dari aspek maintenance sampai prediktif itu Betul. sangat bisa menjadi fungsi-fungsi yang bisa dimasukkan dalam instrumen monitoring ini sendiri ya, Mas, ya, fungsinya itu sendiri. Fungsinya memang lengkap banget sih, Mbak. Iya, jadi menarik banget sih, Mas, sebenarnya ini. Ini kalau ngomong sama engineer ini memang tidak lain dan tidak bukan adalah data ya. Jadi memang harapannya data yang diberikan itu memang atau dihasilkan itu memang bisa relevan di area di mana diinstal dan tidak terjadi spike ataupun spike data ya. Spike data juga yang tidak terlalu membuat mungkin yang kita sering dengar ya, jangan membuat false alarm ya, jangan sampai membuat kita panik duluan tapi ternyata tidak terjadi apa-apa. Jadi sangat penting sekali memang dari monitoring sistem yang diperlukan di setiap operasional. Aduh, ini sayang banget karena waktu kita tidak terlalu banyak ya, Mas Dimas ya, tapi sangat cukup inspired, cukup cukup daging lah obrolannya. Jadi meskipun masih syawal tapi ternyata monitoring sebegitu pentingnya gitu, meskipun kita tidak 24/7 di lokasi gitu ya. Harapannya dengan adanya diskusi kita hari ini bisa menambah insight monitoring dari teman-teman dan sampai jumpa di tim pot selanjutnya. Terima kasih Mas Dimas. Terima kasih Mbak Ruth. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.